Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi naik, turun, dan titik stasioner. Iya, apa yang akan kita pelajari itu berhubungan dengan kompetensi dasar. Yang pertama itu menghubungkan kaitan turunan dalam menentukan titik stasioner serta kecekungan suatu fungsi. Kemudian yang kedua, menganalisis keterkaitan turunan dalam menentukan kemonotonan dan titik balik suatu fungsi. Ini berkaitan dengan tugas yang sudah Ibu berikan sebelumnya, yang sudah kalian kerjakan. Dan nanti mari kita cek apakah jawaban yang kalian berikan kemarin sesuai dengan yang Ibu inginkan. Untuk selanjutnya kita perhatikan grafik. Ya, sekarang kita perhatikan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4. Untuk x-nya sama dengan min 5, berarti kita ganti x-nya dengan min 5. Min 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 4, maka kita dapat hasilnya 29. Untuk x sama dengan min 4, maka min 4 pangkat 2, 16 ditambah 4 itu kita dapat 20. Demikian seterusnya. Nah, kita perhatikan gambar grafik di sini. Masih ingat waktu kalian belajar fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Kalau a-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, ini kita punya grafik terbuka ke atas, ya. Kita punya titik di sini yang terendah yaitu titik 0,4. Itu namanya titik puncak minimum, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana fungsi itu naik, kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun, kemudian di mana dia titik merupakan titik stasioner. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa fungsi itu turun dari x sama dengan min 5 sampai ke x min 1, kemudian lanjut ke titik 0. Di 0 dia tetap berhenti di 0, kemudian kalau kita lanjutkan maka kurvanya akan naik, ya. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Sekarang bagaimana untuk x sama dengan 0? Tadi kita bergerak dari min 5 ke arah 0, itu turun, kemudian min 0 berhenti. Setelah itu kita lanjutkan, setelah 0 dia naik. Nah, untuk x sama dengan 0, di situ dia diam, kemudian terjadi perubahan arah dari turun menjadi naik. Maka di titik x sama dengan 0 itu kita dapat yang namanya titik stasioner dengan koordinat 0, 4. Nah, titik 0,4 ini adalah titik balik minimum, ya, karena merupakan titik terendah, ya, seperti itu. Jadi tadi kita punya fungsi naik, turun, dan sekarang ada titik stasioner. Stasioner itu adalah titik di mana terjadi perubahan arah dari turun menjadi naik. Iya, tadi kita diberikan grafiknya, kemudian kita dari grafik itu bisa menentukan kapan fungsi itu turun, kapan dia merupakan titik stasioner, dan kapan naik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hanya diberikan persamaan fungsinya? Bagaimana kita menentukan kapan fungsinya naik, turun, dan titik stasionernya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Sekarang kita perhatikan fungsi yang kita punya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Turunan pertama dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 2x. Masih ingat ya? Turunkan pangkatnya, kalikan, kurangin 1. Seperti itu. Jadi turunan pertamanya adalah 2x. Nah, sekarang kita tentukan nilai turunannya untuk interval tadi yang kita buat di grafik tadi, dari min 5 sampai 5. Kamu perhatikan tabel yang berisi x dan turunan pertama dari fungsi x. Untuk x sama dengan min 5, maka turunannya adalah 2 dikali 5, yaitu min 10. Untuk x sama dengan min 4, 2 dikali min 4 sama dengan min 8, dan seterusnya. Kemudian terakhir 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Kalau kamu perhatikan, untuk x lebih kecil dari 0, itu turunan pertamanya bernilai negatif. Kemudian untuk lebih besar dari 0 bernilai positif. Sementara untuk x sama dengan 0, turunannya adalah 0. Dari tabel ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Simpan dalam hati, kita lihat ke slide berikutnya. Harapan ibu, jawaban kalian benar semua. Iya, sekarang kita lihat di slide ini. Fungsi turun. Kalau kita punya grafik, tadi fungsinya turun jika x-nya lebih kecil dari 0. Kemudian naik jika x-nya lebih besar 0. Kalau dari turunan pertama, kita peroleh bahwa fungsi turun untuk kita samakan ya, di sini turun dia lebih kecil dari 0, berarti di saat dia turun lebih kecil dari 0, ternyata turunannya lebih kecil dari 0. Maka kita katakan fungsi turun itu berlaku untuk turunan pertama suatu fungsi lebih kecil dari 0, dan kebalikannya kita katakan naik untuk turunan pertama yang lebih besar dari 0. Sedangkan jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita dapat ini namanya titik stasioner, seperti itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Contoh yang pertama, tentukanlah interval fungsi naik, turun, dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 4. Apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Iya, benar. Ya, sekarang kita bahas soal yang tadi. Benar sekali, langkah yang pertama adalah kamu harus menentukan turunan pertama dari fungsi yang diberikan. Tadi fungsinya adalah x kuadrat plus 4x min 4. Maka turunan pertamanya adalah 2x plus 4. Nah, kita tahu bahwa syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih besar dari 0. Tadi kita punya turunan pertamanya adalah 2x plus 4, berarti lebih besar dari 0. Kita selesaikan persamaan linear ini. Pindahkan 4 ke ruas kanan, berarti 2x lebih besar dari min 4. Maka x lebih besar dari min 4 per 2. Jadi x-nya lebih besar dari min 2. Maka fungsi naik untuk x lebih besar dari min 2. Kemudian fungsi turun, syaratnya adalah turunan pertama lebih kecil dari 0. Dengan cara yang sama, maka kita dapat x-nya lebih kecil dari min 2. Kesimpulannya, fungsi turun untuk x lebih kecil dari min 2. Sebelum kita menentukan titik stasionernya, kita bahas dulu. Titik stasioner itu ternyata ada jenis-jenisnya. Tadi syaratnya udah jelas ya, kalau titik stasioner itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0.
Kemudian untuk menentukan jenis titik stasioner, kita dapat menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Jadi titik stasioner itu ada dua jenis. Yang pertama titik balik. Titik balik itu terjadi, dikatakan titik balik jika terjadi perubahan arah dari turun menjadi naik atau dari naik menjadi turun. Nah, titik balik ini terdiri dari dua, yaitu titik balik maksimum atau titik puncak, itu jika turunan keduanya lebih kecil dari 0. Sedangkan titik balik minimum jika turunan keduanya lebih besar dari 0, ya. Jadi maksimum lebih kecil, minimum lebih besar. Kemudian bagaimana kalau turunan keduanya sama dengan 0? Itu dikatakan sebagai titik belok. Jadi tidak terjadi perubahan arah. Dari turun, kemudian dia berbelok, turun lagi. Dari naik berbelok, kemudian dia naik lagi. Itu yang dikatakan titik belok. Jadi titik stasioner ada dua jenis, titik balik dan titik belok. Itu ditentukan oleh turunan kedua. Selanjutnya nanti kita akan menentukan apakah titik balik yang kita punya, apakah titik stasioner yang nanti kita mau tentukan merupakan titik balik atau titik belok. Oke, kita lanjut. Iya, titik stasioner syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama yang kita punya adalah 2x plus 4 sama dengan 0. Maka 2x nya sama dengan min 4, maka kita dapat x sama dengan min 2. Untuk mencari nilai y nya, karena titik stasioner itu kan terdiri dari koordinat x dan y, maka kita substitusi nilai x sama dengan min 2 ke dalam fungsi awalnya, yaitu x kuadrat plus 4x min 4. Kita ganti x nya dengan 2, maka kita dapat ya min 8. Maka titik stasionernya adalah 0, min 8. Min 8 ini biasanya disebut dengan nilai stasioner, ya. Jadi kalau ditanya nilai stasioner, berarti kamu harus mencari nilai pasangan dari titik stasioner. Kemudian fungsi kita kalau mau ngecek tadi jenisnya, berarti kita pakai turunan pertama, turunan kedua. Tadi turunan pertamanya adalah 2x plus 2x plus 4. Ya, turunan pertamanya adalah 2x plus 4. Maka turunannya adalah 2. 2 itu lebih besar dari 0. Karena dia lebih besar dari 0, berarti titik stasionernya adalah titik balik minimum. Seperti itu. Ya, jelas sampai sini? Nah, sekarang coba kita lihat dari grafiknya apakah jawaban kita tadi benar. Fungsi kita tadi x kuadrat plus 4x min 4. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, ya. Jadi untuk x nya ini x min 2, lihat x min 2 itu pasangannya min 8. Dia di sini merupakan titik stasioner dan titik balik minimum, ya, karena dia nilai terendah. Dia titik balik minimum benar, ya, di min 2 min 8. Kemudian lebih kecil dari min 2, untuk x lebih kecil dari min 2, grafiknya adalah turun, kemudian stasioner di x sama dengan min 2, kemudian naik. Ternyata turunan pertama itu benar, dapat digunakan untuk mencari interval fungsi kapan dia naik atau kapan dia turun dan di mana letak titik stasionernya. Iya, contoh berikutnya adalah untuk fungsi dengan pangkat variabelnya lebih dari 2, ya. Yaitu tentukanlah interval fungsi naik, turun, dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 5x dikurang 4. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan
contoh yang sebelumnya. Sekarang kita lihat. Iya, benar sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi yang kita punya. Fungsi kita adalah x pangkat 3, turunannya 3x kuadrat. Kemudian x kuadrat, turunannya adalah 2x. Min 5x, turunannya min 5. Min 4 itu 0. Maka turunan pertama fungsi kita adalah 3x kuadrat min 2x min 5. Selanjutnya, syarat fungsi naik adalah jika turunan pertama lebih besar dari 0. Kita punya fungsinya dalam bentuk persamaan kuadrat, 3x kuadrat min 2x min 5, lebih besar dari 0, berarti ini pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan ya persamaan kuadratnya dengan menggunakan, pertama kita menggunakan syarat titik stasioner ya, jadi kita anggap sama dengan 0 dulu supaya jangan bingung. Nah, untuk sama dengan 0 berarti kita dapat 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Ini soal persamaan linear ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah 5/3 atau x dengan min 1. Ini merupakan titik stasioner. Selanjutnya, setelah kita dapat titik stasionernya, sekarang kita buat garis bilangan yang terdiri dari titik stasioner tadi, min 1 dan 5/3. Kemudian untuk menentukan intervalnya, kita uji dengan menggunakan nilai x sembarang ya. Kita pakai titik ujinya x sama dengan 0 karena lebih mudah ya. Kalau dikalikan 0 kan semuanya 0. Nah, kita masukkan x sama dengan 0 ini ke turunan pertama yang kita punya, yaitu 3x kuadrat min 2x min 5. Maka kita dapat hasilnya adalah min 5. Min 5 itu bilangan negatif. 0 itu letaknya di antara min 1 dan 5/3. Berarti di interval tersebut dia hasilnya adalah bilangan negatif. Kita kasih tanda minus ya, ini tanda minus, berarti bilangan negatif yang ada di interval min 1 sampai 5/3. Kemudian setelah kita dapatkan hasil itu berarti tinggal selang-seling aja. Kalau di tengah negatif berarti sebelahnya positif, sebelah kanannya dan sebelah kirinya positif, nggak perlu kita uji lagi ya. Setelah itu berarti kita dapat interval fungsi naik di tanda yang positif, yaitu x lebih kecil dari min 1 atau ya, karena nggak mungkin dua-duanya, jadi pilih salah satu, atau x lebih besar dari 5/3. Sedangkan fungsi turun jika turunan pertamanya lebih kecil 0 berarti bernilai negatif, yaitu ada di antara min 1 dan 5/3. Di antara min 1 dan 5/3 itu yang jawabannya kita peroleh. Berarti selanjutnya kita akan menentukan titik stasionernya. Titik stasioner. Di langkah sebelumnya kita udah dapat bahwa titik stasioner kita ada dua, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 5/3. Sekarang untuk menentukan nilai stasionernya, maka kita substitusikan x sama dengan min 1 ke fungsi awal kita ya, yaitu x pangkat 3 dikurang x kuadrat min 5x min 4. Ganti nilai x nya dengan min 1, maka kita dapat hasilnya adalah min 1. Kemudian jadi diperoleh titik stasioner min 1 min 1. Kemudian yang kedua, titik stasioner untuk x sama dengan 5/3. Sama seperti langkah pertama, kita substitusikan nilai 5/3 ke fungsi, persamaan fungsinya. Maka kita dapat nilai stasionernya ini dalam bentuk pecahan. Masih ingat ya, penjumlahan pengurangan pecahan? Ya, disamakan penyebutnya. Setelah disamakan, maka kita dapat hasilnya adalah min 10/3/27.
Jadi nilai titik stasionernya adalah 5/3 min 13/27. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kalau diminta bagaimana jenis dari titik stasioner ini, maka kita lanjut ke langkah berikutnya dengan menggunakan turunan kedua. Ya, bagaimana menentukan jenis stasionernya? Titik stasionernya, maka kita lihat turunan pertama kita adalah 3x kuadrat min 2x min 5. Maka turunan keduanya adalah 6x dikurang 2. Kita substitusikan, ini masih dalam ada variabel x-nya ya. Kalau yang tadi contoh pertama kan langsung ada bilangan. Nah, kalau ini masih dalam bentuk variabel, nilai x-nya didapat dari mana? Nilai x ini didapat dari titik stasionernya. Jadi kita masukkan x sama dengan min 1 ke turunan kedua. Maka kita dapat itu turunan keduanya dan min 8. Min 8 itu lebih kecil dari 0, maka dia adalah titik balik maksimum. Kemudian untuk x sama dengan 5/3, maka kita dapat turunan keduanya adalah 8, lebih besar dari 0. Maka yang ini adalah titik balik minimum. Ya, untuk membuktikan jawaban yang sudah kita cari, maka kita lihat gambar dari grafik kurvanya, apakah benar hasilnya sesuai dengan kesimpulan yang kita dapat. Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan bagaimana grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 5x dikurang 4. Nah, ini dia gambarnya, coba kamu perhatikan. Kita mulai dari bawah, kemudian kita naik ke atas sampai di x min 1, kita berhenti, kemudian kita berbalik arah, turun, kemudian di x sama dengan 5/3 kita berhenti, kemudian kita naik lagi, terjadi perubahan arah. Maka ini kita katakan tadi titiknya adalah titik balik. Untuk x sama dengan min 1, dia titik balik maksimum, sedangkan untuk x sama dengan 5/3 itu titik balik minimum, ya. Jadi dari tadi turunan pertama dan dari kurva ini, maka kita mendapatkan kesimpulan. Ya, kesimpulan apa yang dapat kita buat dari pembelajaran hari ini?